Halo sobatku, jika ada buku yang bisa merubah nasib seseorang, yakinkah kalian ingin memilikinya? Ayo kita simak ceritanya. Malam itu, ada seseorang menulis sesuatu dan di tempat lain, seorang tersangka perampokan sedang berlari dari kejaran polisi, foto dan nama perampok telah tersebar, bernama Yuza 31 tahun. Dalam pelariannya, Yuza menyandera seorang gadis dan Yuza mengancam akan menembak gadis itu. Seketika, Yuza menekan dadanya kesakitan, hingga jatuh tak bernafas lagi. Orang itu kembali menulis dan kejadian kali ini terjadi pada seorang deputi menteri luar negeri bernama Katsuya Seta, yang telah menerima uang suap dari mafia. Dan juga pada anggota Kongres bernama Maruo yang telah menghilangkan nyawa orang lain. Mereka sama-sama merasakan sakit di dada dan jatuh tidak bernafas lagi. Banyak berita di koran menyiarkan bahwa akhir-akhir ini banyak pelaku kriminal meninggal secara tiba-tiba, karena menderita serangan jantung, padahal mereka tidak memiliki catatan medis sebelumnya. Saat ini, polisi gencar menyelidiki kasus misterius ini. Bahkan di penjara pun, terjadi hal yang sama pada beberapa tahanan. Di berita TV juga menyiarkan Menteri Kesehatan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan membahas tentang kasus misterius yang sedang viral saat ini. Polisi juga telah berupaya keras mencari solusi sebelum menjadi fenomena dunia. Dan, nama Kira menjadi viral sebagai sang penyelamat berhubungan dengan kasus yang terjadi di dunia kriminal saat ini, karena melalui aplikasi Kira, siapapun bisa meminta bantuan untuk menghilangkan nyawa seseorang pelaku kriminal. Kira menjadi pro dan kontra bagi para netizen, ada yang mendukung dan berterima kasih karena bebas dari orang jahat, tapi ada juga yang menganggap Kira berperan sama sebagai penjahat. Suatu saat, berita TV menyiarkan secara langsung kejadian perampokan di perusahaan finansial Tokyo. Perampok telah teridentifikasi bernama Hiromichi Imaizumi 45 tahun. Alasan pelaku melakukan perampokan bersenjata karena sedang terlilit hutang. Di saat itu juga, ada seorang pemuda bernama Light di kerumunan orang banyak mengeluarkan sebuah buku dan menuliskan nama perampok itu. Berita mengabarkan, 3 orang pegawai telah kehilangan nyawa dan tersisa 5 orang sandera lainnya. Penyanderaan ini telah berlangsung selama 5 jam dan terdengarlah teriakan perampok. Tidak lama setelah itu, para korban keluar gedung dan polisi segera masuk menangkap tersangka. Kelima korban telah keluar dengan selamat tapi tersangka dikabarkan telah meninggal dunia. Menurut kesaksian para korban, tersangka tiba-tiba menekan dadanya dan terjatuh. Banyak orang yang mengira bahwa kematian tersangka dilakukan oleh Kira. Besoknya Light bermain basket bersama teman-temannya. Light berhasil mencetak skor di detik akhir pertandingan membuat timnya menang tipis dari lawan. Saat itu mereka mengadakan taruhan yang kalah membayar yang menang. Shiori, pacar Light telah menunggunya dan merasa kurang suka dengan taruhan itu. Mereka menuju kantin kampus dan melewati sekelompok mahasiswa membahas tentang Kira. Seperti biasa, selalu ada pro dan kontra. Shiori juga tidak setuju dengan apa yang dilakukan Kira dan menganggap Kira bersikap angkuh, seharusnya semua kriminal harus dihukum oleh undang-undang. Sedangkan Light sangat mendukung bahkan dia akan melakukan hal yang sama dengan Kira. Lalu, Light menceritakan kejadian di bulan lalu, saat itu dia meretas masuk dalam database kepolisian. Dia perlu mencari tahu apakah para kriminal menerima hukuman yang pantas, tapi yang terjadi adalah adanya keterbatasan hukum. Banyak kasus kriminal yang ditutup padahal belum terpecahkan dan para tersangka tidak tertangkap untuk beberapa alasan. Mengetahui kenyataan itu, Light pergi ke sebuah bar. Di sana, dia mendengar percakapan tentang seseorang pelaku kriminal yang masih bebas. Dia menghilangkan nyawa seseorang hanya karena emosi dan mendengar suara untuk melakukannya. Orang jahat ini bercerita, dia tertawa saat mendengar suara tangisan orang tua korban ketika mendengar putusan. Light memperhatikan mereka dan salah satu dari mereka tidak terima dilihat Light dan berdiri menantangnya mengira Light adalah keluarga korban. Penjahat itu mendatanginya dan menodongkan pisau padanya dan bercerita dia teringat kejadian saat itu berpura-pura menjadi orang linglung yang tidak mengingat apapun sehingga bisa bebas hukum. Light merasa marah setelah mendengarnya, lalu segera pergi dari sana. Setelah bercerita itu, dalam hati Light berkata tak seorang pun akan tahu rahasianya dan kembali mengingat kejadian setelah keluar dari bar, Light membuang buku pelajarannya tentang hukum dan melihat buku lain yang tergeletak di jalan. Light mendekatinya dan membawanya pulang. Di buku itu tertulis siapapun yang namanya ditulis di buku ini akan kehilangan nyawanya. Tulisan itu membuatnya tertawa kecil karena tidak percaya. Di saat itu, dia melihat ada berita di TV tentang sidang pembunuhan gadis SMA dan tersangkanya bernama Yosuke Kaonuma tidak menunjukkan tanda-tanda penyesalan. Hal ini membuat keluarga korban semakin marah. Tersangka telah menculik korban dan menghilangkan nyawanya di toilet umum. Light mencoba menuliskan nama tersangka di buku yang ditemukannya walau sebenarnya tidak percaya. Lalu membaca buku kesukaannya. Keesokan harinya, adiknya yang bernama Sayu pamitan pada ibu untuk berangkat sekolah, lalu melihat Light yang baru saja bangun tidur membuatnya iri ingin segera menjadi mahasiswa. Light berpesan untuk berhati-hati dengan orang asing. Ibu pun segera meminta Light sarapan. Sebelum sarapan, Light membaca koran dan melihat berita kematian mendadak Yosuke Kaonuma di penjara. Light segera kembali ke kamar dan memastikan nama yang dituliskan di buku semalam.
Light mulai ketakutan yang tertulis di buku bukan bercandaan. Malamnya saat menunggu kereta lewat di jalur rel penyeberangan, Light melihat ketiga orang di bar, demikian juga mereka melihatnya. Light kembali mengingat catatan yang tertulis dalam buku, jika sang penulis tidak mengingat wajah dari nama yang ditulis maka akan menjadi sia-sia, karena itu efek dari buku selalu tepat sasaran. Jadi, seandainya ada nama orang lain yang sama maka tidak akan berpengaruh padanya. Light mengeluarkan buku dan mulai menulis Takuo Shibuimaru dan setelah 40 detik, sasaran langsung kehilangan nyawanya, jika tidak ada keterangan yang jelas tentang proses kematian maka sasaran mengalami serangan jantung. Saat kereta lewat, seketika Takuo menekan dadanya dan meninggalkan dunia ini. Light kebingungan dan ketakutan karena pertama kali melihat secara langsung proses efek yang ditimbulkan buku Death Note. Light terus berjalan melewati mereka. Setelah menjauh dari sana, terdengar suara, "Aku senang kamu menyukainya." Light melihat ke atas dan tampaklah satu makhluk menyeramkan bersayap mendekatinya. Light merasa takut dan berkata, "Jadi, Dewa Kematian mengunjungiku." Makhluk itu tertawa dan berkata, "Aku yang menjatuhkan buku itu." Light bertanya, "Apa kamu ingin mengambilnya kembali?" Makhluk itu menjawab, "Penemunya adalah pemilik, semua terserah padamu." Light kembali bertanya, "Apa aku harus membayarnya dengan nyawaku?" Makhluk itu tertawa dan berkata, "Jangan khawatir, jika kamu tidak menginginkannya, serahkan saja pada orang lain dan aku akan menghapus ingatanmu tentang Death Note, kamu akan mengalami penderitaan dan ketakutan yang hanya dirasakan pemilik buku." Light mencoba menyentuh tangan makhluk itu, tapi, ternyata tak tersentuh dan bertanya, "Bisakah orang lain melihatmu juga?" Makhluk itu menjawab, "Hanya orang yang menyentuh Death Note yang bisa melihatku." Light bertanya namanya dan makhluk itu menjawab, "Ryuk." 4 bulan kemudian di kantor polisi, polisi bingung dengan kasus yang belum terpecahkan ini bahkan korban dari kejahatan, telah tersebar di seluruh dunia. Kepala tim bernama Yagami berpendapat mungkin saja hal itu disebabkan oleh beberapa virus yang tidak diketahui. Anggota polisi bertanya, apakah kasus ini sebaiknya diserahkan pada Menteri Kesehatan? Yagami meyakini hal ini terjadi karena pembantaian dan pelaku harus ditangkap. Lalu Yagami mendapat panggilan dari komisaris polisi. Komisaris berkata diduga pelaku misterius itu berada di Jepang. Matsubara, teman Yagami menjelaskan bahwa kasus pertama terjadi di Jepang, jadi dugaan kuat pelakunya pasti di sini, itu yang dikatakan L. Yagami mempertanyakan siapakah L. Matsubara menjelaskan L telah memecahkan banyak kasus yang tak terpecahkan di seluruh dunia, dan di ruangan itu juga ada Watari sebagai perwakilan L. Watari segera mengeluarkan laptop dari tasnya dan menghubungi L. L segera memperkenalkan diri, dan menjelaskan bahwa kematian misterius yang terjadi di seluruh dunia, kelihatannya dilakukan oleh seorang jenius, dan pelakunya dikenal sebagai Kira, karena kematian korban tidak terjadi secara alami. Yagami mengira Kira tidak bekerja sendiri, namun L menjelaskan bahwa menurut grafik, kejahatan yang dilakukan secara kelompok, tingkat keberhasilannya lebih rendah. Jadi L menyimpulkan kejahatan ini dilakukan oleh satu orang. Dengan kesimpulan itu, Yagami mempertanyakan kasus yang terjadi secara bersamaan, dan L akan melakukan penyelidikan kembali secara terinci dan memberikan bukti cara Kira menjalankan rencananya, lalu L pamit. Setelah pertemuan itu, komisaris menunjuk Yagami sebagai ketua tim investigasi kasus ini. Saat di rumah, Light melihat perkembangan berita tentang Kira, di mana Light merasa saat ini barulah keadilan itu dapat dirasakan secara nyata, karena semua orang jahat akan dapat disingkirkan, lalu melemparkan sebuah apel kesukaan Ryuk. Ryuk pun memuji Light sebagai pahlawan. Telepon berbunyi mengabarkan berita membahas Kira. Light segera menyalakan TV dan melihat siaran langsung dari International Criminal Police Organization dan pembawa acaranya adalah Lynn L. Tyler atau dikenal sebagai L. L mengaku diminta membantu menemukan Kira sebagai pembunuh berantai paling brutal dalam sejarah. Kejahatan Kira dinilai keji dan kekanak-kanakan. L menjamin Kira akan ditangkap untuk mempertanggungjawabkan semuanya. Melihat tayangan ini Light segera menuliskan nama L di Death Note dan saat live itu juga, L terlihat menekan dada kesakitan dan tidak bernafas lagi. Light merasa lega, tapi ada suara berkata, "Kira, kamu bisa membunuh orang walau tak mengangkat jarimu sekalipun." Dengar Kira, orang yang baru saja kamu bunuh adalah narapidana hukuman mati. Semuanya disembunyikan dari media. Dia menyamar sebagai aku, L. Dan Kira, aku punya sedikit informasi, sekarang kamu berada di sekitar Tokyo. Kami membuatmu percaya bahwa siaran ini disiarkan langsung ke seluruh dunia tapi sebenarnya siaran ini dibatasi. Sekarang kami semakin yakin kamu berada di Tokyo dan kami pasti akan memecahkan semua misteri ini, polisi pasti segera menangkapmu dan hukumanmu adalah mati. Light terkejut mendengar itu. Besoknya, berita di koran banyak yang membahas tentang peperangan L melawan Kira. Shiori pun datang ke rumah Light untuk membahas adanya berita yang viral itu. Shiori berpendapat bahwa Kira adalah seorang pembunuh dan bukan penegak keadilan, sedangkan Light berpendapat apa yang dilakukan Kira membuat angka kejahatan semakin turun dan menganggap hal ini adalah sebuah revolusi. Di kantor kepolisian, Watari menghubungi L karena ada laporan dari tim investigasi.
Tim investigasi menunjukkan suatu grafik waktu kematian korban, dan L membagi grafik menjadi 7 bagian sesuai teori prinsip kemungkinan yang diciptakan Bernoulli. Setelah dibagi akhirnya membentuk gambar sebuah jadwal kegiatan seorang mahasiswa. Dari jadwal itu diketahui bahwa Kira tidak membunuh selama ada kelas. Saat makan malam di rumah Light, Sayu menggoda Light untuk bercerita tentang pertemuannya dengan Shiori tadi pagi. Light menolak bercerita, tapi ibu malah penasaran dengan cerita Light. Saat mendengar ayah pulang, Light segera berlari menyambut ayah. Ayah adalah Yagami, seorang kepala tim investigasi kasus Kira. Ayah langsung bergabung makan malam bersama mereka. Di saat itu juga, Light menyinggung kasus Kira, dan meminta izin ayah agar dirinya ikut membantu menanganinya. Tapi, ayah menolak permintaan Light karena mengkhawatirkan keselamatan Light menghadapi Kira, walaupun dalam kasus sebelumnya Light pernah membantu dan membuat ayah bangga padanya. Karena ayah bersikeras menolak permintaan Light, Light tidak lagi membantah dan pamit kembali ke kamar untuk belajar. Sambil mengambil sebuah apel, Light berkata, untuk 10 tahun dari sekarang, jika sesuatu terjadi pada ayah, aku akan mengirim Kira ke tiang gantungan. Saat di kamar, Light membuka database kepolisian dan melihat laporan investigasi hari ini menyatakan Kira seorang mahasiswa. Besoknya di kantor kepolisian, database menunjukkan 24 orang pelaku kriminal tewas per harinya, tepatnya 1 orang per jam, dan mereka meragukan Kira seorang mahasiswa. L berpendapat bahwa Kira dapat memanipulasi waktu kematian karena tepat 3 hari yang lalu diketahui Kira seorang mahasiswa, dan hari berikutnya, waktu kematian berubah. Yagami juga menyimpulkan bahwa Kira berada di sekitar polisi. Saat Light berjalan-jalan dengan Ryuk, seperti biasa Light melemparkan sebuah apel padanya, tapi anehnya Ryuk hanya diam. Light bingung dan bertanya, apa kamu sudah bosan apel? Ryuk tetap diam. Light segera melihat ke kamera HP dan melihat ada 1 orang mengikutinya. Ryuk akhirnya mengaku bahwa orang itu telah mengikuti mereka sejak 2 hari yang lalu tapi Ryuk tidak bilang, karena tidak mau memihak L ataupun Kira dan Light yakin dia bukan polisi. Sampai malam pun orang itu mengawasi Light di depan rumah. Di kamar, Ryuk bercerita bahwa dewa kematian hidup dari sisa umur manusia, jadi, saat ada orang mati karena buku, maka sisa umur yang seharusnya akan diambilnya. Ryuk juga memberitahu bahwa dia bisa melihat nama dan sisa umur setiap manusia. Mendengar itu, Light juga menginginkannya, tapi segera membatalkan niatnya karena syaratnya, Light harus menyerahkan setengah umurnya. Di situ, Light kembali membaca catatan Death Note tentang proses kematian yang diinginkan dapat disertakan setelah nama. Setelah itu di kantor kepolisian, laporan masuk bahwa ada tahanan meninggal dengan menggambar bintang besar di dinding, serta meninggalkan surat bunuh diri. Ada pula tahanan lain meloloskan diri dari selnya, dan berlari ke toilet lalu meninggal karena serangan jantung. L menyampaikan pendapatnya pada Yagami bahwa kejadian ini sebagai uji coba Kira dalam menentukan kematian korbannya. Malamnya, Light kembali membuka database polisi, dan melihat laporan polisi tentang informasi kematian tahanan yang terjadi sesuai dengan apa yang dituliskan Light di Death Note. Di berita TV menyiarkan di Kanagawa, pukul 2.40 siang terjadi perampokan di Bank Teikei yang mengakibatkan 3 orang pegawai tewas, dan 3 orang pria menghilang dengan membawa kabur 2,5 juta yen. Kabar terakhir, 2 orang telah tertangkap, tapi 1 orang masih buron yaitu Kichiro Osoreda, 36 tahun. Light pun merencanakan sesuatu dengan menuliskan sesuatu di Death Note. Keesokannya, Light pergi bersama Shiori naik bis. Pria yang mengikuti Light juga ikut masuk bis. Saat bis mulai jalan, Light berkata pada Shiori, ada seseorang yang mengikutiku selama 3 hari terakhir, lalu menoleh ke belakang dan bertanya, mengapa kamu mengikutiku? Apakah kamu dari agen penyelidikan? Pria itu pura-pura tidak mengerti. Lalu ada 1 orang penumpang naik dalam bis, dan seketika menodongkan senjata pada supir bis memintanya melakukan apa yang diinginkannya. Orang yang mengikuti Light melihat sebuah foto di koran dan ternyata orang yang baru naik adalah buron polisi bernama Kichiro. Tersangka itu meminta supir bis segera menghubungi perusahaannya dan minta tebusan uang. Light menulis sesuatu di kertas lalu mengangkat kertas itu agar dibaca pria yang mengikutinya. Pria itu tidak menyetujui rencana Light karena berbahaya dan meyakinkan bahwa dia bisa menyelamatkan semua penumpang. Light pun mengaku sebagai anak polisi dan tidak percaya padanya, bahkan menganggap dia rekan Kichiro. Pria itu terpaksa menunjukkan identitasnya sebagai FBI bernama Rei Iwamatsu. Tidak sengaja Light menjatuhkan kertas, dan dilihat Kichiro lalu ia mendekati, mengambil serta membacanya. Kichiro segera menodongkan senjata ke Light, tapi seketika melihat Ryuk berdiri di belakang, Ryuk menyadari pasti itu potongan kertas dari Death Note. Kichiro ketakutan dan menembaki Ryuk, mengakibatkan kaca belakang bis pecah, karena tidak satu pun peluru kena badan Ryuk hingga Kichiro kehabisan peluru. Kichiro segera minta supir menghentikan bis dan segera keluar, tapi ia tertabrak mobil sesuai dengan yang dituliskan Light, proses kematian Kichiro di Death Note semalam. Saat turun bis, Shiori terlihat sangat pucat dan Rai mendekati Light. Tapi Light terburu-buru ingin mengantar Shiori ke rumah sakit dengan taksi maka meminta Rai mendatanginya langsung jika ada pertanyaan. Setelah Shiori mendapat penanganan,
Light mendatangi Shiori dan memberitahu telah menghubungi ibu Shiori dan mengaku menjadi saksi atas peristiwa tadi. Rai pulang menemui tunangannya bernama Naomi dan berencana menemui pendeta bersama di hari Sabtu. Saat hari Sabtu di gereja, Rai datang minta maaf pada Naomi karena ada urusan yang harus diselesaikan. Rai segera menuju stasiun. Saat kereta datang, ternyata Naomi mengikuti Rai dan mereka masuk dalam kereta yang sama. Kereta pun berangkat. Rai duduk di kursi dan membuka sebuah amplop. Di dalam amplop ada pesan dari Kira dan memintanya menggunakan alat komunikasi yang telah disediakan dan Kira berbicara langsung dengannya. Kira memperkenalkan diri dan lanjut berkata, "Aku melihat semua gerak-gerikmu, jangan lihat ke sekeliling, lihatlah ke depan. Ingat, aku dapat menghilangkan nyawamu kapan saja." Saat itu Rai meragukan dia benar Kira atau bukan. Lalu, Kira membuktikan diri dengan cara menghilangkan nyawa pria yang duduk di sebelah Rai yaitu seorang kriminal bernama Taruhito Ozaki terlibat kasus pelecehan wanita 2 tahun lalu, tapi tidak jadi ditahan, dan tidak menunggu lama, Taruhito terkena serangan jantung sesuai dengan apa yang dituliskan Light sebelumnya. Kira meminta Rai tenang untuk memeriksa denyut nadinya serta membuat seakan-akan dia tertidur. Rai menyayangkan tindakan Kira terhadap Taruhito hanya sebagai pembuktian. Setelah itu, Kira mendesak Rai mengungkapkan jumlah FBI beserta nama dan wajah mereka yang berada di Jepang. Kira mengancam jika tidak menuruti maka Kira akan menghilangkan nyawa penumpang satu per satu. Terpaksa Rai memberitahu Kira bahwa jumlah seluruhnya berjumlah 11 orang selain dirinya. Tapi Rai mengaku tidak tahu nama ataupun wajah mereka. Lalu, Kira meminta Rai menuliskan nama pimpinannya pada kertas yang disediakan dalam amplop, lalu meminta Rai membuka laptop, karena Rai akan menerima email dari pimpinannya tentang semua identitas ke-12 FBI, baik nama maupun foto mereka. Lalu Kira meminta Rai menuliskan semua nama itu di kertas yang tersisa. Saat semua selesai, Rai memasukkan kembali ke dalam amplop dan menaruh di atas rak sesuai instruksi Kira. Lalu, kereta mulai berhenti. Dan saat Rai membalikkan badan, Rai terkejut melihat Ryuk di luar jendela kereta. Kira pun meminta Rai turun di stasiun Shinagawa Park dan meninggalkan alat komunikasi. Dengan rasa bingung, Rai bersiap-siap turun sesuai arahan Kira. Naomi juga ikut turun dan memanggil Rai. Rai terkejut melihat Naomi. Tapi Rai seketika merasakan sakit di dadanya, dan sempat melihat wajah Kira yang sengaja menampakkan diri di balik pintu kereta, sambil tersenyum. Naomi mendekati Rai dan memanggil-manggil Rai, lalu kereta kembali berangkat, tapi Rai telah meninggal dunia. Kira mengambil amplop yang ditinggalkan Rai dan ternyata kertas yang ditulisi Rai adalah kertas dari Death Note sehingga agen FBI yang namanya ditulis, secara bersamaan terkena serangan jantung dan dinyatakan meninggal dunia. Termasuk nama Rai telah dituliskan Kira sebelumnya beserta proses kejadiannya. Komisaris polisi mendapat laporan kematian para agen FBI, 5 di Tokyo, 3 di Kanagawa dan 4 lainnya, mereka semua meninggal karena serangan jantung. Pimpinan mereka di Washington juga dikatakan tewas pada jam yang sama. Ternyata, mereka semua ditugaskan L untuk menyelidiki kasus ini secara rahasia. Komisaris memberitahu hal ini pada Yagami. Yagami merasa bingung karena komisaris telah mengetahui hal ini terlebih dahulu. Lalu, Yagami mengadakan rapat dengan seluruh anggota polisi membahas peristiwa yang baru terjadi terkait FBI. Yagami merasa Kira kini mulai menghilangkan nyawa orang-orang yang tak bersalah, jadi ada kemungkinan semua anggota polisi juga bisa menjadi target. Karena itu, Yagami memberikan kesempatan bagi anggota polisi yang mau mundur dari penyelidikan, dan Yagami menjamin pangkat polisi itu tidak akan diturunkan atau dihukum. Tapi, jika ada polisi yang siap mempertaruhkan segalanya, masih boleh tinggal. Yagami juga berterima kasih pada seluruh anggota polisi yang berjuang bersama hingga saat ini. Tak disangka, anggota polisi satu persatu keluar ruangan dan akhirnya hanya tersisa 6 orang saja yang bertahan, termasuk Yagami, L dan Watari. Di saat itu, ada anggota polisi mulai meragukan L karena L tidak pernah menampakkan diri dan hanya cari aman. Demikian juga Yagami merasa L perlu menunjukkan dirinya agar bisa bekerja sama dengan baik. Mendengar itu L menyetujui dan meminta Watari mengantarkan mereka menemuinya. Watari mengajak ke sebuah hotel mewah, setelah masuk kamar, keluarlah seorang anak muda. Awalnya, Yagami sempat ragu tapi Watari langsung mengonfirmasinya. Yagami memperkenalkan diri dilanjutkan masing-masing anggota polisi. Mendengar perkenalan mereka, L merasa jika saat ini L adalah Kira maka mereka semua telah meninggal dunia, karena itu L meminta mulai sekarang mereka tidak boleh menyebutkan nama asli, karena Kira membutuhkan nama dan wajah untuk melakukan aksinya. Lalu, L juga memperkenalkan diri, dan nama aslinya adalah Ryuzaki. Yagami mulai duduk di depan L, dan L menyatakan bahwa Kira juga dapat memanipulasi tingkah laku seseorang sebelum meninggal dunia. L yakin Kira berada di sekitar mereka, dan L meyakinkan Yagami untuk memenangkan permainan melawan Kira bersama-sama. Awalnya Yagami kurang setuju dengan kata permainan, seharusnya penyelidikan, tapi Yagami dibuat tidak bisa berkata-kata, karena sebenarnya tujuan mereka sama. Setelah kepergian Rai, Naomi mulai melakukan penyelidikan dimulai dari peristiwa pembajakan bis yang menyebabkan si pembajak meninggal dunia.
Di saat itu, Naomi juga telah menerima surat penghentian penyelidikan Kira dari FBI. Sekarang kamar Hotel L dijadikan markas sementara dalam melakukan penyelidikan kasus Kira. Anggota polisi telah mengumpulkan semua rekaman video dari kamera keamanan di stasiun. Dan L mulai memeriksa satu persatu isi rekaman itu. Naomi melanjutkan penyelidikan dengan mendatangi supir bis dan menunjukkan foto Rai. Pak supir menceritakan tentang semua yang diketahuinya terutama tentang Rai dan juga anak muda yang bersamanya. Pak supir juga memberitahu jika anak muda itu langsung menghilang dalam keramaian setelah kejadian, sehingga dia tidak ditanyai apapun oleh polisi. Malam itu, terlihat beberapa anggota polisi telah tertidur tapi L masih mengamati rekaman video, hingga L melihat rekaman Rai jatuh di depan kereta. L juga melihat Naomi mendekati Rai. Besoknya, Yagami datang dan meminta daftar orang yang patut dicurigai. L memberikan beberapa foto padanya. Yagami pun terkejut saat melihat dalam tumpukan foto terdapat foto keluarganya dan segera meminta penjelasan L. L menjelaskan dari pengamatannya dalam rekaman, Rai menunjuk ke dalam kereta kemungkinan di sana ada yang diduga sebagai Kira, dan wanita yang mendekatinya adalah tunangannya juga seorang FBI yang pernah bekerja dengannya. Anggota polisi meminta L menghubungi Naomi, namun L tidak bisa lagi menghubunginya sejak kematian tunangannya. L berencana meletakkan kamera dan alat perekam suara di rumah ketua dan wakil ketua untuk meyakinkan penyelidikan ini. Yagami pun tidak punya pilihan lain agar keluarganya tidak dicurigai lagi, maka Yagami menyetujui rencana L. L menegaskan hal ini akan dilakukan selama 7 hari dan hanya L dan Yagami yang mengawasi keluarganya. Naomi menemui Shiori di depan rumahnya dan Naomi menunjukkan foto Rai. Shiori mengenali Rai yang telah mengikuti Light, dan Naomi menjelaskan apa yang terjadi pada Rai. Saat di rumah, Light membuat catatan di Death Note untuk dijadwalkan kematian pelaku kriminal berikutnya, selama 7 hari ke depan. Dan saat itu Ryuk nonton acara TV tentang memasak wason puding. Lalu pembawa acara bernama Misa sedang diwawancarai, dan ternyata dia mengagumi Kira karena menurutnya Kira sangat keren saat menjadi eksekusioner, karena dengan kemampuannya itu Kira telah menyelamatkannya. Mendengar pernyataan itu, manajer Misa segera menghentikan pembicaraan tentang Kira, lalu Misa mengambil tisu untuk membersihkan hidungnya. Setelah Misa pamit pulang, ada seorang pria yang mengambil tisu bekas Misa dimasukkan dalam plastik. Besoknya di kampus, Light sedang membaca buku, dan Shiori bersama Naomi mendatanginya. Shiori memperkenalkan Naomi sebagai Maki dan Naomi memberikan kartu namanya sebagai seorang wartawan dan mengaku membuat artikel tentang kasus Kira. Naomi juga menyinggung Rai yang pernah ditemui Light sebelumnya. Light pura-pura lupa dan Shiori segera mengingatkan Light tentang pria di bis. Naomi memberitahukan kematian Rai dan sekali lagi Light pura-pura tidak tahu. Tanpa basa-basi Naomi mengaku bahwa Rai memang mengikuti Light karena mencurigai Light sebagai Kira. Light merasa tertuduh dan Naomi semakin mendesak Light mengaku sebagai Kira, dengan mengatakan, Kira bisa membunuh dengan sebuah nama. Light menyangkalnya dan Light merasa jika seandainya dia menjadi Kira, dia akan segera menghilangkan nyawa Rai saat itu. Shiori ikut membela Light menyangkal tuduhan Naomi. Lalu Light berkata, aku mungkin akan menuntutmu, jadi aku akan mencatat perkataanmu. Light menulis di kertas robekan buku Death Note. Naomi juga mengungkapkan perbuatan Kira pada peristiwa kematian seluruh anggota FBI. Setelah Light selesai menulis nama samaran Naomi di kertas Death Note, Light mengajak Shiori pergi. Saat mereka berdua melangkahkan kaki, Naomi memanggil Light Yagami, dan mengakui bahwa nama yang diberikan tadi adalah nama palsu, dan juga mengakui bahwa Rai adalah tunangannya, serta Naomi berniat akan memburu Kira hingga berhasil memenjarakannya. Dalam perjalanan pulang, Ryuk mencoba menawarkan lagi penglihatan spesialnya pada Light, tapi Light tidak menanggapinya. Saat Light mau masuk kamar, Light melihat lidi yang ditaruhnya di engsel pintu sebelum pergi, kini telah jatuh. Light curiga ada yang telah masuk dalam kamarnya. Kamera pengawas telah dipasang dalam kamar Light dan juga seluruh ruangan di rumah Yagami. Mulai saat ini, anggota polisi, Yagami dan L akan selalu mengawasi terutama mengawasi Light. Yagami juga merasa bahwa hal ini seharusnya tidak perlu dilakukan. Tapi L bersikeras melanjutkan rencana ini, karena merasa dugaan kuat mengarah pada Light sebagai Kira. Saat itu, Ryuk meminta satu apel pada Light seperti biasanya, tapi Light diam saja. Ryuk ngotot minta apel sampai ngambek nempel di dinding atap bagai cicak, masih saja dicueki Light. Ryuk pun semakin ngeyel minta apel sambil goyangin badan dan kepala, Light tetap diam, lalu Light mengambil HP dan pergi keluar. Saat di luar rumah, Ryuk bertanya, ada apa? Light menjawab, L sedang mengawasiku, seseorang telah memasuki kamarku, pasti ada kamera dan penyadap suara di mana-mana. Mereka pun menuju minimarket, dan Light berkata, selama aku diawasi, tidak akan ada apel untukmu. Ryuk berteriak tanda kecewa, tapi Light membelikan apel dan berkata, ayo cari kameranya dan temukan semua titik butanya. Light kembali masuk kamarnya dan kembali belajar. L memuji Light di depan Yagami bahwa Light seorang pekerja keras. Yagami menjelaskan, bahwa Light ingin bergabung dalam kepolisian. Lalu Yagami mempertanyakan sampai kapan anaknya bisa tidak dicurigai lagi.
L menjelaskan sampai Light tetap tidak melakukan perbuatan mencurigakan saat ada pembunuhan lagi oleh Kira, sambil memberikan makanan pada Yagami, tapi Yagami memberikannya pada anggota polisi yang bersamanya. Memasuki hari ketiga, terlihat Sayu memanggil Light untuk makan malam. Light segera mematikan lampu belajarnya. Selama 3 hari ini, Yagami selalu terjaga tidak tidur mengawasi keluarganya sendiri. Di saat itu, Watari menerima telepon masuk, lalu Watari mengonfirmasi kematian dari 3 pembunuh yang sedang buron, 2 orang pelakunya telah meninggal dunia. Yagami merasa lega mendengar itu. Tapi L segera berkata, tidak secepat itu, apa Anda lupa jika Kira dapat memanipulasi waktu kematian? Kita tidak akan tahu pasti sampai sebuah kejahatan baru dilaporkan. Yagami langsung bernafas berat, dan kembali mengawasi keluarganya makan malam. Memasuki hari ke-7, Sayu bertanya, apa ibu tidak khawatir? Sudah seminggu ayah belum pulang. Ibu menjawab, ibu khawatir. Dan Light berkata, ayah sedang bekerja keras sekarang, Sayu juga harus begitu, sambil mengambil keripik kentang rasa kaldu dan kembali masuk kamar. Yagami, L dan anggota polisi masih mengawasi. Dan di berita TV menyiarkan, seorang tersangka penculikan gadis berusia 5 tahun di Edogawa telah tertangkap, dia bernama Toru Kashimayama, 29 tahun. L segera melihat Light yang masih belajar tanpa menonton berita TV. Tidak lama setelah itu, berita kembali menyiarkan bahwa Kashimayama baru saja meninggal dunia karena serangan jantung saat menjalani interogasi. Saat itu Yagami langsung mempertanyakan pada L, Ryuzaki, apa ini belum cukup? Saat itu L segera meminta Watari melepas semua penyadap suara dan kamera dari rumah Yagami. Kenyataan yang terjadi adalah Light melihat berita di HP yang ditaruh di dalam bungkus keripik beserta kertas Death Note yang ditulisi nama Toru Kashimayama di dalam bungkus keripik juga. Besoknya anggota kepolisian melanjutkan penyelidikan Kira. Lalu, L menerima telepon dari Naomi. Naomi berkata, sekarang, aku akan buktikan padamu bahwa Light adalah Kira dengan mengorbankan nyawaku. Di saat yang lain, Light mendapat telepon dari Shiori, meminta Light datang menemuinya di museum seni. Saat itu Light merasakan ada hal keanehan dari cara bicara Shiori tidak seperti biasanya. Ternyata keanehan yang dirasakan Light karena Shiori di bawah todongan senjata oleh Naomi, memaksa Light datang dan akan menjebaknya. Watari juga telah memasang kamera pengawas di area museum seni sehingga L dapat langsung menyaksikan. Light menelepon Shiori memberitahu kedatangannya dan Shiori meminta Light langsung menuju lukisan topeng dan kematian. Saat Yagami melihat tayangan kamera, dia merasa bingung karena melihat Light ada di sana dan saat itu L sangat yakin Light adalah Kira. Light datang dan melihat Shiori menjadi tawanan Naomi. Light memanggil Shiori dan Shiori segera minta maaf pada Light. Naomi segera mendesak Light mengaku sebagai Kira jika masih ingin melihat Shiori hidup. Melihat adanya tayangan itu Yagami memerintahkan untuk segera mengirimkan polisi. Tentu saja Light masih menyangkal sebagai Kira. Tapi, Naomi terus mendesak dan mengancam Light. Light memohon pada Naomi melepaskan Shiori, karena Shiori tidak ada hubungan dengan semua ini. Naomi sengaja menyerang Shiori karena ingin Light merasakan penderitaan, kehilangan seseorang yang dicintai. Lalu Naomi sengaja memancing Light dengan memberitahu nama aslinya yaitu Naomi Misora. Tapi saat ini Light tidak menulis apapun dan tetap menyangkal sebagai Kira. Saat itu Light melihat ke arah lain dan Naomi juga ikut melihatnya, lalu Shiori langsung berlari ke arah Light dan Light juga berlari, tapi sayangnya Naomi segera menembakkan peluru mengenai Shiori. Shiori jatuh dan Light memeganginya sambil memanggil-manggil Shiori. Polisi langsung datang ke TKP. Shiori akhirnya menutup mata untuk selamanya dan Light memeluk Shiori. Naomi segera menaruh senjata di kepala dan menembakkannya. Di balik itu semua ternyata kejadian ini sudah direncanakan Light. Light tahu nama sebenarnya Naomi karena waktu itu, seharusnya Naomi tidak mengatakan dia tunangan Rai, sehingga Light mencari informasi nama di gereja. Lalu Light menulis proses kematian Naomi di Death Note. Light duduk di tangga museum, Yagami datang dan berkata, maafkan ayah, andai saja kami tiba lebih awal. Light tetap duduk dan Yagami berkata, ayah akan mengambil mobil. Saat ayah pergi, Ryuk datang dan berkata tak menyangka Shiori meninggal. Light berkata, akulah yang membunuh Shiori. Ryuk terkejut mendengar itu. Saat itu, setelah menulis proses kematian Naomi, Light menuliskan nama Shiori dan proses kematiannya di halaman berikutnya setelah Naomi. Semua kejadian hari ini adalah hasil rencana Light termasuk kematian Shiori. Dan menurut Light, Death Note bisa merubah takdir dengan cara yang sangat alami, jadi walaupun tidak semuanya tertulis, semua berjalan sesuai rencana. Ryuk berkata, kamu adalah iblis dalam penyamaran. Light berkata, kekasihku meninggal di depan mataku, jika aku mengatakan pada mereka bahwa aku ingin bergabung dalam tim untuk menangkap Kira, semuanya akan merasa simpati dan mempercayaiku tanpa keraguan. Ryuk mempertanyakan cinta Light pada Shiori dan Light menjawab tidak tahu, padahal Shiori benar-benar mencintai Light. Di lain sisi, Misa berteriak dan lari dari kejaran seorang pria. Pria itu mengejar Misa ingin menghilangkan nyawa Misa, karena Halu mengira Misa menginginkan kematian dan dia mengajak Misa pergi bersama ke surga bertemu orang tua Misa. Misa terus berlari hingga menemui jalan buntu.
Misa mengenali pria itu sebagai asisten direktur, dan Misa mengancam akan melaporkannya. Lalu, Misa menangis ketakutan dan berteriak minta tolong. Seketika, pria itu kesakitan dan meninggal dunia terkena serangan jantung. Lalu buku hitam jatuh di depan Misa. Misa melihat ke atas tapi tidak ada apapun atau siapapun di sana. Yagami kembali datang mengajak Light pulang. Saat itu Light memiliki sebuah permintaan untuk bergabung dalam tim investigasi, karena kira penyebab Shiori terbunuh. L datang dan berkata, "Selamat bergabung, kita baru bertemu, Light Yagami, aku adalah L, bantu kami dalam kepandaianmu, kita akan menangkap Kira bersama-sama sambil mengeluarkan sebungkus keripik rasa kaldu dan memakannya." Yagami berkata pada L, "Sebelumnya, tolong minta maaf pada Light, lalu pergi." L dan Kira saling bertatapan mata. Demikian cerita seru kali ini, menurut kalian apakah setuju dengan adanya buku Death Note ini? Atau lebih baik kita serahkan segala kejahatan pada pihak yang berwenang saja? Apakah cerita ini masih ada kelanjutannya? Tunggu saja di cerita berikutnya. Sampai jumpa.